lagu ini. Aku mau teman-teman semuanya tepuk tangan di atas kepala dong. Yang tengah belum nih, yuk. Break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. The fire
kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan adalah alasan kita ada hari ini. Kami tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini kita mau menyanyikan alasan kita hidup. Kita mau menyanyikan kasih-Nya. Di hariku, setiap nafasku semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Yuk teman-teman, kita angkat tangan kita. Kita puji Dia lebih sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Di hariku, setiap nafasku semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku menuju cinta-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Sungguh hati kita terkagum saat kita melihat kasih Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Dia memberikan kita nafas setiap hari. Dia memberikan kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang besar, namun Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia adalah Allah yang besar dan Dia adalah Allah yang peduli untuk kamu. Dan saat kita tidak memiliki alasan lain untuk hidup, Dia adalah alasan sesungguhnya. Karena yang lain bisa menghilang, yang lain bisa mengecewakan, yang lain bisa meninggalkan kita. Namun hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam hidup ini. Hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat tangan kita memuji Dia. Memuji Dia bukan hanya di sini, namun dalam semua yang kita kerjakan.
di dalam hidup kita. Tapi kita mulai dari sekarang, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita dan kita katakan terima kasih Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan kepadamu, sebab Kau adalah alasanku hidup. Yuk teman-teman semua kita angkat tangan kita sembah Dia. Dan walaupun hari ini kamu tidak bisa berkata-kata atau tidak ada kata yang cukup untuk mengucapkan kesedihanmu, Tuhan tetap melihat hatimu. Tuhan tetap melihatmu, karena Dia tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Yuk kita angkat tangan kita sekarang dan kita akan terima kasih
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebenaran-Mu pada pagi hari ini, siang hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa kasih karunia-Mu begitu besar atas kami. Engkau lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau mati hanya untuk kami Tuhan, bukan untuk sesuatu yang lain, tapi purpose-Mu hanya kami Tuhan. Dan hari kami mau duduk diam, kami mau belajar Tuhan, biarlah firman yang kami pelajari bisa tertanam dan bisa berbuah Tuhan, menjadi berkat bukan hanya untuk bagi kami Tuhan, tapi menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sorry ya teman-teman, aku lagi batuk, jadi agak sedikit pici-pici sedikit. Oke teman-teman, kita masih di bulan Desember, ini minggu kita yang terakhir. Dan kita, aku juga lupa perkenalin, nama aku Matthew, teman-teman yang belum tahu. Salam kenal, nama aku Matthew, aku salah satu mentor di IFGAN. Jadi, it is a pleasure for me to share the good news of God in front of you guys. Okay, so today kita punya title, kita punya judul. Jadi, title kita hari ini adalah apa teman-teman? Belakang tulisannya Hope has a name. Jadi in Indonesian it means harapan memiliki sebuah nama. Jadi harapan itu memiliki sebuah nama. Nah, kita bicara hope. Hope itu dalam konteks manusia dan dunia itu berbeda. Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau hope, kalau aku misalnya kita punya ekspektasi, kita punya tujuan, kita punya purpose, kita punya cita-cita. Siapa punya cita-cita? Philip, cita-citanya apa Philip? Semua juga punya cita-cita kan? Philip apa? Main bola? Ya main bola. Aku juga punya cita-cita ke stadion Real Madrid, itu salah satu impian aku. Jadi itu stadion paling keren itu di dunia. Jadi teman-teman harus visit ke stadion itu. Nah, itu kan jadi sebuah ekspektasi, jadi sebuah motivasi kita, jadi dreams or something yang membuat kita memiliki resolution that we have to accomplish in the future gitu kan. Nah, hope itu sometimes menjadi salah kalau situationnya berubah nih. Kalau misalnya hope kita atau cita-cita kita atau ekspektasi kita nggak terpenuhi, sometimes kita bisa disappointment. Jadi kita disappoint karena apa? Karena cita-cita kita atau tujuan kita itu nggak tercapai. Itu masalahnya. Kayak contohnya kemarin aku berharap nih berekspektasi baru akhir-akhir ini. Karena aku kan kontraktor, jadi aku punya karyawan, ada mandornya yang aku percayain banget. Ternyata pas proyek mulai, dia nggak bisa diandelin gitu. Padahal aku udah ngandelin dia. Nah, aku udah put my hope in that person gitu. Jadi aku udah berharap sama dia, tapi ternyata dia nggak bisa memenuhi ekspektasi aku. Jadi aku agak sedikit kecewa dan klien juga agak kecewa dia. But in the end, Tuhan tetap tolong aku. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memiliki kasih karunia buat aku. Nah, aku mau kasih perbedaannya dulu nih. Contrast nih between a world's hope and Christ's hope. Jadi kalau teman-teman lihat the world version of hope itu sometimes tadi kayak lead to motivation, dreams, resolution ya. Kayak teman-teman punya resolusi kan pastinya di 2026. Philip resolusinya apa? Philip lagi. Ada yang mungkin mau jadi kurus, ada yang mau jadi agak gemuk, atau ada yang mau masuk di universitas ternama. Kita punya resolusi kita masing-masing. Nah itu it means itu apa? Itu adalah world version of hope. Jadi itu triggering our emotional shift. Jadi kadang itu mendorong emosional kita. Jadi gua harus dapat, gua harus kayak tadi stadion Real Madrid, gua harus sampai ke stadion itu, ke Spanyol, gua harus terbang sana, berapapun tiketnya, gua harus bayar. Meskipun sampai gua harus jual tanah, enggak jual tanah juga sih kok. Gitu. Jadi di situ juga kita bisa lihat bahwa ini sangat-sangat kontras dengan Christ version of hope. Jadi Christ version of hope kita bisa lihat found in a person. Jadi bedanya adalah kalau world version of hope itu berdasarkan circumstances. Kalau circumstancesnya atau keadaannya misalnya terpenuhi, misalnya kita berekspektasi saya mau beli
rumah tercapai. Itu kan tindakan atau keadaan, circumstances ya. Terus saya mau tadi kayak terbang ke stadion Real Madrid gitu ke Spanyol, itu juga keadaan. Tapi berbeda kalau misalnya hope in the Bible based on Christ. Christ teach us about hope. It's about found in a person. Jadi Bible taught us that about hope. Hope is found in a person, dan hope itu punya nama. That's why title kita hari ini Hope has a name. Jadi hope memiliki sebuah nama. Jadi it's not just motivation. Jadi itu bukan cuma motivasi buat kita, tapi itu jadi figur yang yang kita andalkan, dan itu punya nama. Nah, kita mau belajar hari ini why hope has a name. Nah, hope has a name, namanya siapa? Jesus. Oke. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Kita punya pertanyaan adalah why Jesus? Kenapa kita harus berharap kepada Yesus? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak berharap sama Kobe ini? Kenapa nggak berharap sama Kanovia gitu? Kenapa nggak berharap sama orang tua kita? Kenapa nggak berharap sama senior pastor kita, sama Pastor Jojo gitu? Kenapa? Why Jesus? Why we have to put our hope in Jesus? Kenapa harus Jesus? What makes him different with someone else atau other figure gitu? Kenapa harus Jesus? Nah, pertama, Yesus ini kalau teman-teman baca, biasanya kita akan baca sama-sama di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ini Yesus sedang memasuki dunia yang hancur. Oke. Jadi kita sama-sama baca dulu. Oke. Philip sama Sander nanti bantu aku baca. Ini Philip dulu di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Boleh tolong dibaca? Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, teman-teman lahir ada yang di palungan? Apa? ada yang lahir di kandang domba? Kayak Tuhan Yesus? Ada, semua pasti lahir di rumah sakit ya, Pak. Apalagi kita pasti papi mami pasti pilihin yang ruangan yang VIP. Jadi kalau ada tamu datang gitu kan enak ya, buat ngobrol, untuk catch up, untuk lihat anaknya yang baru lahir gitu kan. Tapi berbeda sama Yesus. Yesus datang itu pada saat dunia nggak baik-baik saja. Dia bahkan kelahirannya dia nggak dirayakan. Jesus birth wasn't celebrated. Jadi dia nggak pernah dirayakan karena justru dia ditandai dengan dengan rejection, dengan denial, lalu ada political oppression ya, kayak tadi contohnya harus disensus sama Kaisar Romawi ya, setiap anak yang baru lahir gitu. Jadi insight-nya dari sini kita dapat apa? Kita bisa lihat bahwa Yesus datang pada saat dunia yang hancur. Jadi dunia yang hancur ini when brokenness world, tapi dia punya purpose, brokenness on purpose. Jadi dia enter this world dengan satu purpose, dengan satu tujuan, something yang powerful, yang kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu nggak datang pas dunia lagi baik-baik aja, dunia lagi keren, dunia lagi megah, dunia lagi aman, tapi enggak. But instead Tuhan Yesus datang pada saat dunia lagi hancur, dunia lagi nggak baik-baik saja. Nah di situ kita bisa belajar bahwa Yesus itu mau berani untuk masuk ke dunia, ke sesuatu yang we think unworthy gitu. Nah Yesus paham benar mengenai experience kita, makanya dia datang ke dunia yang gak baik-baik saja. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan, dia bisa experience, dia bisa ikut andil, dia ikut ngerasain gimana sih rasanya jadi manusia, apa sih enaknya, apa sih gak enaknya gitu. Jadi dia semua tahu, jadi dia gak hanya watch from a distance and then taught us to be good and to do something well, to follow 10 commandments. No, dia datang ke dunia ini, dia jadi sama dengan kita, dan dia ngerasain apa yang kita juga rasain gitu. Nah, his coming itu
untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan a long time ago. Jadi teman-teman kalau baca perjanjian lama, teman-teman udah pernah baca perjanjian lama ya, apa kitab-kitab yang ada di perjanjian lama kayak di Yesaya, Yeskiel, lalu di Kejadian, Keluaran dan lain sebagainya, itu semua banyak gambaran tentang Mesaya atau orang yang akan dikirimkan atau pribadi yang akan dikirimkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah itu semua masih gambaran doang, belum ada realisasinya, belum ada actionnya. Nah di perjanjian baru ini baru ada actionnya, baru ada direalisasikan apa yang sudah dijanjikan di awal. Jadi itu divine truth, kita sebut it says a divine truth. Jadi itu bukan sekedar omongan belaka atau hanya omongan kosong, tapi itu benar-benar terjadi, itu benar-benar direalisasikan bahwa dia turun as a Messiah dan dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi dia benar-benar merasakan. Jadi dia nggak hanya datang untuk apa? Untuk disembah, dipuji gitu. Dia datang sampai ke kelas paling bawah. Jadi teman-teman kalau tahu gembala adalah kelas atau level status sosial yang paling rendah pada saat zaman Romawi itu. Jadi Tuhan Yesus datang bukan ke level yang paling tinggi, bukan lahir di istana, di kumpulan raja-raja, tapi dia datang ke level yang paling rendah, yaitu adalah gembala. Jadi makanya dia lahir di gembala, dia datang sebagai servant buat kita semua, dan dia ikut merasakan pain, weakness, rejection, suffering yang kita alami selama ini. Jadi nggak hanya kita yang ngerasain doang, dia juga ikut ngerasain. Nah dia kasih message buat kita di Yohanes 1 ayat 14. Sender, tolong baca Sender. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba sekali lagi Sender. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Dan kita. diam, nah itu ada kata diam di situ. Nah sebenarnya diam itu, oke, thank you Sender boleh duduk. Jadi diam sebenarnya bukan artinya Tuhan Yesus ada di dalam kita terus dia diam. Tapi kalau teman-teman baca in English, it says made his home. Atau kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, dalam Greek it says eskenosen. Eskenosen itu diambil dari kata skeno kalau dalam Yunaninya. It means apa? It means to dwell, to tabernacle. Jadi Yesus datang gak cuma diam di dalam diri kita, tapi dia melakukan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dia berkemah, dia dwell inside of us, he move in, dia pindah ke dalam kita, dia beraktivitas dan dia melakukan sesuatu, dan dia ikut merasakan apa yang kita rasakan tadi itu kayak pain, suffering dan lain sebagainya, itu juga dia ikut rasakan. Nah how do you feeling today? Tuhan Yesus pun ikut merasakan. Teman-teman lagi sedih, Tuhan Yesus juga ikut merasakan. Kayak contohnya waktu si Lazarus mati, Tuhan Yesus ikut menangis. Jadi dari Bible juga kita juga banyak dapat cerita bahwa Tuhan Yesus ikut merasakan apa yang kita rasakan, dan dia ada di dalam diri kita. Tadi bukan hanya sekedar diam ya kalau bahasa Indonesianya, tapi dia juga melakukan sesuatu. Dia eskenosen, dia skeno to something, dia melakukan sesuatu, dan dia melakukan sesuatu yang kita nggak pernah bisa lakukan. Nah, he came to do what we could never do. What we could never do, apa yang kita nggak pernah bisa lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu kan bukan hanya sekedar role model, bukan hanya sekedar teacher, bukan hanya sekedar figur inspirational gitu kayak apa public ya kayak Philip nih, apa public figure di Evgen. Tapi dia bukan hanya sekedar itu, tapi dia bukan hanya sekedar pengajar, tapi dia juga sebagai savior, dia melakukan sesuatu buat kita. And what he did is he save us from our sin. Jadi dia save us from our sin, and then he restore apa yang sudah broken between God and humanity. Jadi dia merestore relationship yang udah broken antara manusia dengan Allah. Karena kenapa teman-teman relationshipnya broken? Karena sejak pertama dari zamannya Adam, jadi manusia melakukan dosa pertama kali, hubungan manusia dengan Allah tadinya deket banget, ngomong tinggal ngomong. Tapi semenjak Adam melakukan dosa bersama dengan Hawa, relationshipnya jadi broken sejak saat itu. Jadi yang bisa berbicara dengan Allah hanya satu role nih. Teman-teman tahu nggak siapa? Kalau zaman perjanjian lama.
Enggak. Ya, Musa itu apa? Nabi ya. Jadi hanya nabi doang yang bisa bicara dengan Tuhan Yesus, dengan Allah pada saat zaman perjanjian lama. Nah, itu yang Yesus kerjakan, dia datang, dia eskenosen, dia skeno di dalam kita untuk mengerjakan itu, untuk merestore relationship itu dan menyelamatkan kita dari dosa. Coba kita baca dulu deh dari Matthew 1 verse 21 to 23 ya. Ini ada di depan, Sender buat tolong baca lagi Sender. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka yang menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, thank you Sender. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ya dari ayat ini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi ini ada dua kata kunci. Di sini ada message, teman-teman harus perhatikan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dia ada dua kata kunci, Jesus and Immanuel. Jadi Jesus it means he will save his people from their sins, dan Immanuel artinya God is with us. So Immanuel, God is with us and he save us from our sin. Jadi Jesus Immanuel it means God is with us, he save us from our sins. Jadi Immanuel artinya apa teman-teman? God is with us. God is with us. So teman-teman harus pegang kata-kata ini, Immanuel. Kalau kita nyanyi Immanuel, Immanuel, teman-teman harus tahu artinya. Artinya apa? Artinya adalah God is with us. Jadi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia skeno di dalam kita. Dia eskenosen di dalam kita. Untuk memperbaiki relationship yang broken tadi dengan Allah. Dan untuk menjagai kita. Serta menghapuskan semua dosa yang ada pada kita. Jadi itu tujuan dia datang ke dunia. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus datang ke dunia yang imperfect. Dia datang untuk memenuhi firman yang udah dijanjikan dari zaman perjanjian lama bahwa akan ada Mesias yang akan dikirimkan. Jadi itu bukan hanya sekedar omong-omong doang. Dan itu benar dia realisasikan bahwa dia datang untuk fulfill the God's word. Jadi dan dia datang juga untuk redeem us through the cross. Jadi teman-teman perhatikan skemanya. Dia datang pada saat dunia lagi imperfect, lagi gak baik-baik saja. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita dan dia menebus kita by redemption on the cross. Jadi dia menebus kita dan the presence of Jesus itu becomes our hope. Dia restore relationship that was broken by sin. Jadi relationship kita dengan Allah sekarang ini sudah kembali normal. Jadi teman-teman gak perlu nabi lagi kalau teman-teman mau bicara dengan Allah. Teman-teman bisa langsung bicara dengan Allah kapanpun, dimanapun, anytime, anywhere. Jadi teman-teman gak perlu kayak perjanjian lama harus datang ke bait Allah dulu dan harus nabi yang datang untuk bicara. Jadi kita gak bisa bicara langsung, kita harus sampein dulu ke nabi gitu. Dan kita baru bisa Tuhan dengar apa yang kita mau. Kalau enggak Tuhan gak dengar. But instead, zaman sekarang kita berbeda karena sudah diperbaiki relationship-nya. Kita bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perlu perantara siapapun, tanpa perlu perantara aku, tanpa perlu perantara Kak Novia, tanpa perlu perantara Kak Felix. Jadi kita bisa bicara langsung anywhere, lihat lagi tempat tidur, sebelum kita tidur kita bisa bicara dengan Allah secara langsung. Nah itu yang sudah diperbaiki oleh Yesus. Dan dia menjadi our hope, kita bergantung, kita senantiasa put our hope in Jesus supaya apa? Supaya segala sesuatu yang baik, apapun itu, baik atau buruk, dia tahu dan dia ikut merasakannya. That's why kita ini hope itu bukan kepada circumstances tapi kepada person. Jadi makanya kalau ditanya apa kabar, kita jawabnya apa tadi? Baik tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Jadi bukan berdasarkan circumstances-nya ya teman-teman. Jadi baik gak baik, itu bukan hope-nya. Jadi
hope-nya itu bukan karena circumstances-nya, bukan karena keadaannya, tapi karena apa? Karena person-nya siapa yang kita berharap, yaitu siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus, is Jesus. Jadi hope is not found in better circumstances. Hope is not found in better people. Hope is not found in better plans. But hope is found in Jesus. Jadi di sini kita bicara bahwa hope has a name dan dia punya nama, namanya Yesus. Dan dia sudah memperbaiki relationship kita dengan Allah. Kita bisa head to head, kita bisa face to face dengan Allah untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. So, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi siang hari ini Tuhan, kami sudah belajar Tuhan bahwa pengharapan kami Tuhan, hope has a name, bahwa hope kami memiliki sebuah nama dan namanya adalah Jesus Christ Tuhan. Dan Engkaulah pengharapan buat kami Tuhan, bukan kepada siapa-siapa Tuhan, bukan kepada orang tua kami, bukan kepada teman kami, bukan kepada acquaintance kami Tuhan, tapi kepada Engkau saja Tuhan, satu-satunya yang kami bisa andalkan, satu-satunya yang kami bisa berharap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memperbaiki relationship kami dengan Allah Tuhan. Kami bisa berbicara langsung dengan Tuhan dan Engkau telah menghapus dosa kami Tuhan. Dan Engkau begitu baik Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kami ditebus bukan untuk suatu tujuan yang salah Tuhan, tapi kami ditebus untuk melakukan suatu kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kelahiran-Mu Tuhan, dan kami bersyukur juga Tuhan kalau kami sudah di akhir tahun ini Tuhan, Engkau terus menjagai kami Tuhan. Engkau living hope Tuhan buat kami. Engkau ada terus menjagai kami Tuhan 24/7. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk ke reflection Tuhan, biarlah reflection ini bisa menjadi sesuatu yang beneficial, yang menjadi berkat Tuhan untuk pertumbuhan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Thank you teman-teman. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus.
Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.